السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز العليم الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بالإسلام وأنعمنا علينا بالإيمان وهدانا إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل الأقوى، وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur, yang pada gilirannya rahmat Allah akan senantiasa tercurah kepada kita. Berikutnya semoga Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan penuh ketulusan mencintai beliau dengan segenap rasa yang kita miliki. Semoga pada akhirnya ini akan menjadi jalan kita bertemu dan bertatapan muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajah yang berseri-seri, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai ketika di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan izin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sekiranya memberikan syafaat kepada kita pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita berbicara tentang tasawuf dengan mengutip kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Melanjutkan bacaan kita pada bab muqaddimah di dalam kitab ini, dikatakan wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wasallam wa'azzam ila yaumiddin. Salawat kepada penghurunya para nabi dan kepada keluarganya yang merupakan orang-orang yang baik dan yang disucikan, serta salam dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka semua keagungan sampai pada hari pembalasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama senantiasa mereka mendahulukan muqaddimah di dalam kitab-kitab mereka dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk imtithal, meneladani yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap mengawali kalamnya beliau senantiasa mendahului dengan hamdalah dan bersalawat kepada Rasulullah. Tentunya salawat yang kita utarakan tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah butuh kepada salawat kita.
Sebab suatu ketika Aisyah ketika melihat keadaan kaki dan kaki Rasulullah SAW yang pecah-pecah dan bengkak karena gigihnya di dalam mendirikan qiyamul lail. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Limadza tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasul, kenapa engkau lakukan semua ini? Beribadah begitu luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah aku tidak senang kalau seandainya aku dianggap sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebagai bentuk dari rasa syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ingin diambil dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu telah terampuni dosanya di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Dan para rasul serta para nabi itu maksum, tidak terlepas dari perbuatan dosa. Kalau para nabi dan para rasul itu terlepas dari perbuatan dosa, lantas untuk apa salawat dan salam kita utarakan? Bukankah salawat dan salam itu bermakna keberkahan dan juga keselamatan? Maka seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya salawat dan salam yang kita utarakan itu untuk menunjukkan kedekatan kita kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak kita bersalam dan bersalawat kepada Rasulullah, maka akan semakin dekat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sama seperti istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu riwayat beliau bersabda bahwasanya beliau itu beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Untuk apa Rasulullah SAW beristighfar? Bukankah Allah sudah mengampuni dosanya Rasul? Bahkan Rasul itu maksum, terlepas dari perbuatan dosa. Lantas buat apa lagi istighfar? Maka kembali kepada yang dikemukakan oleh Ibnu Sirin, bahwasanya istighfarnya Rasulullah SAW itu untuk membuat Rasulullah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hakikatul doa. Karena hakikat doa itu bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun mungkin terselip di dalam hati kita, mengharapkan apa yang menjadi hajat kebutuhan kita dalam munajat kita. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa doa itu sendiri merupakan bahagian dari pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah esensi dari sebuah ibadah. Jadi kalau seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan sesuatu yang kita inginkan terwujud, maka sebenarnya kita sedang bermain dengan hawa nafsu kita. Kita menjadikan doa itu sebagai kendaraan untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Jadi doa itu sebenarnya adalah bahagian dari ibadah. Maka terkadang wajar saja ada beberapa orang yang tidak berdoa karena keyakinannya sudah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dalam keadaan yang sangat genting, di saat dia akan dicampakkan ke dalam lautan api oleh Raja Namrud, malaikat Jibril datang kepada Nabiullah Ibrahim, bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, apa yang engkau butuhkan wahai Nabiullah Ibrahim yang dapat aku lakukan? Apa kata Nabiullah Ibrahim? Aku tidak membutuhkan apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim tidak menggunakan kesempatan genting itu dengan mengeluarkan senjata pamungkasnya dalam bentuk munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim tidak mau berdoa. Justru kita akan menemukan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang merupakan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak sekali doa kepada kita dan Rasulullah pun berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam urusan sandal yang putus. Artinya apa? Doa yang kita munajatkan itu dapat dijadikan sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pendekatan diri itu dapat dilakukan dalam bentuk melakukan sebuah aktivitas persembahan yang disebut dengan ibadah seperti sholat, haji, puasa. Itu kan salah satu bentuk aktivitas yang dipersembahkan, yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang pendekatan diri itu juga dapat dilakukan dalam bentuk permohonan. Yang sebenarnya permohonan itu adalah sesuatu yang menjadi hajat kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat tuh permohonan berarti adalah kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu pun dapat dijadikan sebagai media pendekatan diri kepada Allah. Karena terkadang dalam bentuk melakukan sebuah aktivitas ibadah yang merupakan sebuah persembahan yang kita berikan kepada Allah, tidak jarang justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang hati kita itu mengalami proses pergerakan. Hati itu mengalami perubahan-perubahan. Ada orang yang dia salat terhujam di dalam hatinya bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang sempurna, dia lebih baik daripada orang lain. Maka di saat itu dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sujud, ketika dia ruku, tapi justru bukan membesarkan Allah, melainkan dia membesarkan dirinya sendiri. Berbeda dalam keadaan berdoa, orang dalam keadaan berdoa melakukan dua hal sekaligus. Meninggikan Allah, mengagungkan Allah, dan merendahkan dirinya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat yang kita utarakan kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan sebagai bentuk Rasulullah butuh kepada doa kita. Sebagaimana tuduhan orientalis terhadap Rasulullah, Muhammad itu menyuruh kita bersalawat kepadanya, berarti dia butuh dengan doa kita. Bukan. Tetapi salawat itu merupakan jalan kita semakin dekat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan setiap salawat yang kita utarakan akan kembali kepada kita. Maka di berbagai riwayat kita akan menemukan dalil tentang bagaimana orang yang bersalawat itu akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, dinaikkan derajat 10 kali lipat, diampuni dosa 10 kali lipat. Jadi salawat yang kita utarakan itu justru kembalinya kepada kita. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ia kemukakan bahwa inna jami'al a'mal minhal maqbul wa minhal mardud. Sesungguhnya semua amal itu ada yang diterima dan ada juga yang ditolak. Karena syarat amal diterima itu kan berat. Kata Imam Al-Ghazali, amal itu baru diterima kalau memiliki 3 unsur. Salihun niyah, wa salihul kaifiyah, wa salihul ghayah. Benar niatnya, tata caranya juga sesuai dengan yang dituntunkan, serta tujuannya juga karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Kalau ketiga hal ini terkumpul dalam satu aktivitas ibadah, maka ibadah itu akan diterima. Tapi kalau tidak, berarti ada ibadah yang bisa diterima, ada ibadah yang tidak diterima. Kemudian dikatakan illa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Rasulullah. Fa innaha maqtu'un biqabuliha. Maka sesungguhnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti diterima, pasti. Apakah salawatannya sendirian, ramai-ramai dengan suara yang pelan atau dengan suara yang keras, dalam keadaan ikhlas maupun dalam keadaan riya sekalipun, salawat itu sampai. Kenapa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita lakukan itu dihubungkan dengan diri kita. Oleh sebab itu, ada kalanya diterima dan ada kalanya ditolak.
Tetapi salawat yang kita utarakan kepada Rasulullah tidak dihubungkan kepada diri kita, tapi dihubungkan pada kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat itu pasti sampai. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu serendah-rendahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad tanpa sayyid. Karena ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beberapa ulama menyatakan bahwa salawat itu sempurna ketika menggabungkan kedua kata shalla dan salam. Sallallahu wa sallama alaihi. Karena memang ini yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah kepada kita orang-orang beriman itu sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu, dan bersalamlah kepadanya. Jadi bersalawat dan bersalam. Oleh sebab itu salawat itu sempurna ketika menggabungkan kedua kata salawat dan salam. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bahagian muqaddimah ini Al-Imam Al-Ghazali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya. Jadi kata alun yang berarti keluarga itu beda makomnya. Kalau makomnya dalam konteks makomud du'a, maka yang dimaksud dengan alun itu ya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ya umatnya Rasulullah siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi pada nasabnya. Walaupun nanti ketika dalam kajian fikih yang disebut dengan alun atau alul bait itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Jadi dalam hal salawat, maka kalau disebut alihi, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bermakna seluruh kaum muslimin yang menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, i'lamu ikhwani as'adakumullahu wa iyaya bimaradatihi annal ibadata thamaratul ilmi wa faidatul umri wa hasilul abidil aqwiya wa bidha'atul awliya wa tariqul atqiya wa qismatul a'izzah wa maqasidu dhawil himmah wa syi'arul kiram wa hirfatur rijal wa ikhtiyaru ulil absar wa hiya sabilus sa'adati wa minhajul jannah. Qala Allah ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Wa qala ta'ala inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, i'lamu ikhwani, ketahuilah oleh kalian wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah wa iyaya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dan juga kepadaku kebahagiaan, bimaradatihi, dengan keridhaannya, annal ibadata thamaratul ilmi, sesungguhnya ibadah itu merupakan buah dari ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat teks ibadah ini bisa dilihat dari segi ilmu akidah maupun dalam segi ilmu fikih. Keduanya berbeda. Dalam ilmu akidah, ibadah itu disebut dengan al-ityanu bi aqsal ghayah. Al-ityanu bi aqsa ghayatil makhdu', al-ityanu bi aqsa ghayatil khudu', wa ma'tiqadi rububiyyatil makhdu'i lahu, kastiqlalin bin naf'i wad durri. Bahwasanya ibadah itu adalah melakukan sebuah bentuk aktivitas seperti yang saya kemukakan tadi, bisa dalam bentuk perbuatan untuk dipersembahkan atau bisa dalam bentuk permohonan. Segala bentuk aktivitas yang merupakan puncak dari ketundukan, dan bersamaan dengan itu ada keyakinan bahwasanya
sesuatu yang ditunduki itu memiliki sifat ketuhanan, seperti kemandirian dalam memberikan manfaat maupun mudarat. Ini makna ibadah. Jadi ibadah itu tidak serta-merta hanya sebuah gerakan tertentu atau dalam bentuk ucapan tertentu saja, tetapi harus dibarengi dengan sebuah keyakinan di dalam hati bahwasanya sesuatu itu dilakukan untuk dipersembahkan kepada sesuatu yang memiliki sifat ketuhanan. Karena di dalam hidup ini kita sering sekali melakukan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Seperti seorang istri menyuguhkan minuman untuk suaminya, tentu ya dipersembahkan kepada suaminya. Seorang anak yang melakukan pekerjaan rumah untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Seorang bawahan, karyawan melakukan sebuah pekerjaan yang diperintahkan oleh pimpinannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas ini tidak terkategori dengan sebagai aktivitas ibadah, karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka bukan sebagai bentuk ketundukan yang totalitas kepada sesuatu yang memerintahkan atau sesuatu yang menjadi alasan dia melakukan itu. Tidak ada seorang anak yang melakukan pekerjaan rumah untuk mewujudkan perintah orang tuanya menganggap orang tuanya adalah Tuhan. Begitu juga dengan karyawan terhadap pimpinannya, istri terhadap suaminya, dan lain-lain. Maka ibadah itu mesti diaplikasikan dalam bentuk adanya keyakinan di dalam hati bahwa sesuatu itu memiliki sifat Tuhan. Karena kalau kita mau menggambarkan satu bentuk perbuatan yang tertinggi, yang terkategori sebagai bentuk ibadah, itu mestinya adalah perbuatan sujud. Tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 atau yang mendekati itu, Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu mereka sujud kepada Adam. Kalau aktivitas sujud saja sudah terkategori sebagai sebuah ibadah, maka malaikat sudah berbuat musyrik. Malaikat sudah mensekutukan Allah dengan beribadah kepada Adam, karena malaikat sujud kepada Adam, dan malaikat melakukan itu atas perintah Allah. Masa Allah memerintahkan sesuatu perbuatan yang merupakan persekutuan terhadap dirinya? Aktivitas sujud saja. Di dalam surah Yusuf ayat 100, ketika Nabi Ya'qub alaihissalam bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam setelah cukup lama terpisah, karena tersebarnya berita hoax dari 11 orang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan kepada ayahnya, ayah, Yusuf sudah meninggal dunia. Ini buktinya, pakaiannya sudah berlumuran darah, dimakan oleh binatang berbisa di hutan. Bersedih hati Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi bendaharawan negara Mesir, maka mereka bertemu kembali. Di saat pertemuan itu Allah Subhanahu wa taala lukiskan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 100, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan kedua orang tuanya di atas singgasananya. Wa kharru lahu sujjadan. Dan Nabi Ya'qub, istrinya, berikut juga dengan 11 orang saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, kharru lahu sujjadan, tersungkur sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Sujud. Apakah Nabi Ya'qub sudah mensekutukan Allah dengan sujud kepada Nabi Yusuf? Tentunya tidak. Nabi Yusuf seorang nabi, Nabi Ya'qub adalah seorang nabi. Kalau mereka melakukan sebuah kekafiran atau kemusyrikan, pasti akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya sujud kepada para pembesar, orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, itu adalah sesuatu yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam. Namun perbuatan sujud itu di zamannya Rasulullah Muhammad SAW pada umat ini diharamkan
bukan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan syirik, tapi diharamkan kalau seandainya perbuatannya hanya perbuatan sujud saja tanpa dibarengi dengan sebuah keyakinan. Kalau dibarengi dengan sebuah keyakinan, jangankan cuma sujud, menggerakkan jari saja pun menjadi syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sujud, orientasinya adalah apa yang ada di dalam hatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi nilai akidah. Nanti kalau dari sisi nilai fikihnya, bahwasanya ibadah itu adalah sebuah aktivitas tertentu yang memiliki syarat dan rukun. Baru dianggap baru dianggap ibadah itu sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Selain daripada muamalah, segala perbuatan yang tidak punya syarat dan rukun itu bukan ibadah namanya. Seperti misalnya begini, ada seorang yang sedang menunggu antrian di sebuah bank. Kebetulan dia mau store uang tunai, ngantri dia di bank. Karena antriannya begitu panjang, dia menyelingi perbuatan antrian, dia menyelingi aktivitas dia mengantri itu dengan membaca Al-Quran. Maka perbuatan dia mengantri adalah perbuatan adat, perbuatan kebiasaan, tradisi, yang bukan bernilai ibadah, dan bukan ibadah memang. Namun perbuatan dia membaca Al-Quran itu sunnah, dan dia dapat pahala dengan membaca Al-Quran. Ketika ada orang mengantri sambil baca Quran, mengantrinya adalah mubah, sedangkan baca Qurannya adalah sunnah. Atau orang melakukan sebuah aktivitas pertemuan dengan warga sekitar kompleks, dibuat jadwal seminggu sekali. Kemudian dalam pertemuan itu mereka saling berbincang satu dengan yang lainnya, yang berbicara urusan keduniaan misalnya. Maka pertemuan itu adalah sesuatu yang merupakan tradisi, sesuatu yang mubah. Perbincangannya juga sebuah tradisi dan sesuatu yang mubah. Namun kalau seandainya pertemuan itu diisi dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholawatan kepada Rasulullah SAW, maka pertemuannya tetap mubah, baca Qurannya, zikirnya, sholawatnya tetap sunnah dan dapat pahala. Begitu juga dengan membuat satu peringatan-peringatan, apapun bentuknya, peringatan Hari Ibu, peringatan kemerdekaan, peringatan Hari Pahlawan, peringatan Maulidun Nabi, peringatan ulama ini, peringatan ulama itu misalnya. Memperingati itu hukumnya mubah dan masuk dalam ranah tradisi, bergantung bagaimana isinya. Kalau diisi dengan ibadah, maka ibadahnya tetap ibadah. Kalau diisi dengan maksiat, maka maksiatnya tetap maksiat. Sedangkan memperingati sesuatunya itu adalah sesuatu yang mubah. Jadi ini kita harus mampu membedakan mana ibadah dari sisi akidah, mana ibadah dalam sisi fikih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu adalah buah dari sebuah ilmu. Makanya kalau ada orang merasa dia berpengetahuan tetapi tidak berujung dalam upaya meningkatkan ibadahnya atau dalam bentuk melakukan sebuah ibadah, maka sebenarnya dia bukan orang yang berilmu. Ada orang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang ilmu kelistrikan. Kutub positif kalau dipadukan dengan kutub negatif akan korslet. Tahu dia, ini pengetahuan dasar. Tapi justru dia melakukannya. Itu namanya dia nggak tahu, bodoh namanya. Salat 5 waktu itu diwajibkan dalam agama Islam. Namun ada orang yang tidak mau salat, maka terkategori dia adalah orang yang bodoh. Oleh sebab itulah maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan hidup itu sebenarnya dalam keadaan tidur. Kapan dia akan terbangun? Ketika kematian menghampiri dirinya. Ketika dia berhadapan-hadapan di alam barzakh dengan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Dulu ketika berada di dunia, rasa-rasanya kehidupan akhirat hanyalah sebuah dongeng, tapi ternyata kematian itu sudah datang menghampiri. Akhirat itu adalah sesuatu yang nyata. Menyesal seumur hidup. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa faidatul umri, bahwasanya ibadah itu merupakan manfaat dari umur. Wa hasilul abidil aqwiya, dan juga merupakan hasil yang diperoleh oleh hamba yang kuat. Jadi ibadah itu merupakan umur yang bermanfaat.
Jadi panjangnya usia manusia pun kalau tidak diisi dengan nilai-nilai ibadah, maka umur itu akan menjadi sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah itu merupakan bid'atul auliya, merupakan benda berharga, sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh para wali. Wa tariqul atqiya, dan juga merupakan jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qismatul a'izzah, dan juga merupakan bahagian bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan. Jadi kalau seandainya ingin mendapatkan kemuliaan, maka haruslah diisi dengan ibadah. Wa maqasidu dzawil himmah, dan tujuan bagi orang-orang yang memiliki cita-cita. Wa syiarul kiram, dan merupakan syiarnya orang-orang yang mulia. Wa hirfatur rijal, dan juga merupakan aktivitas seorang pria sejati. Wa ikhtiyaru ulil absar, dan pilihan yang dipilih oleh orang-orang yang memiliki pandangan. Wa hiya sabilus sa'adah wa minhajul jannah, dan itu merupakan jalan kebahagiaan dan jalan dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana rabbukum fa'budun." Dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Para mufasir menafsirkan dengan makna liya'rifuni, agar mereka mengenal aku. Oleh sebab itu maka esensi yang pertama sekali harus dilakukan oleh seorang hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari pengenalan yang benar terhadap Allah ini, maka amalan dan ikhtiar di dalam kehidupannya juga akan menjadi benar. Kalau dia tidak benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak benar amalannya, maka tidak benar perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana ada orang yang mudah berkeluh kesah dengan kesempitan hidup yang dia alami, dengan beban hidup yang dia lewati. Keluh kesah yang dilakukan oleh seorang hamba ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ketika ada orang yang bermaksiat, maka dia juga menunjukkan bahwasanya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Oleh sebab itu maka Ibnu Ruslan mengatakan, awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah biiqan. Yang pertama sekali diwajibkan bagi seorang manusia itu adalah bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang penuh, dengan cara yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura." Sesungguhnya inilah yang menjadi pahala balasan bagi kalian, dan apa yang kalian usahakan itu mashkuran, akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah beribadah, dan nanti pada gilirannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanggungannya adalah memberikan ganjaran dari perbuatan ibadah yang kita lakukan. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, insyaallah kita dapat melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada moderator. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Zarnuji dikatakan bahwa di antara thamratul ilmi,
buah dari ilmu itu atau manfaat dari ilmu itu adalah nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu. Jadi para ulama mengatakan serendah-rendahnya manfaat ilmu itu adalah dengan dibagi-bagikan, dengan disebarkan. Jadi bukan diamalkan. Diamalkan itu di level berikutnya. Tapi manfaat atau buah dari ilmu itu dibagi-bagikan, diajarkan ke orang lain. Itu paling rendah. Jadi kalau itu tidak mampu dilakukan, dia sudah tidak melakukan sesuatu yang paling rendah dari ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena tidak serta-merta ilmu itu pasti diamalkan. Tidak serta-merta ilmu itu pasti diamalkan. Contoh misalnya ilmu tentang sholat tahajud. Apa hukum sholat tahajud? Ya sunnah. Hukum sholat tahajud sunnah. Kepada orang yang tidak berpengetahuan luas maupun orang yang berpengetahuan luas, hukumnya kan nggak beda. Ustadz sama orang awam sholat tahajud hukumnya apa? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Kalau ustadz sholat tahajud sunnah, bukan ustadz tetap sunnah. Jadi kalau seandainya itu adalah sesuatu yang sunnah, maka dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Oh dia kan ustadz, kalau nggak sholat tahajud berdosa, dari mana jalannya? Tetap hukumnya sunnah. Karena dia hukumnya sunnah, sangat mungkin sekali tidak diamalkan. Banyak sebab tidak diamalkannya, karena apa? Lalu ketika dia tidak mengamalkannya, apakah menjadi salah kalau dia mengajarkannya sama orang lain? Tidak. Justru dia tetap dianjurkan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Contoh yang paling mudah, ibadah haji. Orang yang sekolah di aliyah, sanawiyah, di pesantren, belajar nggak itu? Ibadah haji? Belajar. Dan mereka punya pengetahuan yang utuh tentang hukum haji dan bagaimana prosesi pelaksanaannya. Apakah kemudian mereka menjadi terlarang untuk mengajarkan cara-cara ibadah haji dan hukum ibadah haji itu kepada orang lain hanya gara-gara belum haji? Kalau seandainya syaratnya harus diamalkan dulu baru boleh diajarin, hilang ilmu haji itu, Pak. Karena yang bisa melakukan ibadah haji itu adalah orang yang berkemampuan secara finansial, berkemampuan secara fisik. Tidak semua orang sanggup melakukan itu. Kalaupun mau melakukannya, nunggu 15 tahun lagi, Pak, ngantrinya. Jadi setelah 15 tahun baru boleh ngajari ibadah haji. Akibatnya ilmu itu akan hilang dari kehidupan manusia. Jadi buah dari ilmu itu yang pertama sekali yang mengajar. Terlepas apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak secara pribadi. Tapi dengan dia menyebarkan ilmu itu, maka dia sudah menunjukkan bahwa ilmu yang dia peroleh itu bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang yang alim dan orang yang arif itu memahami betul sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu harus memiliki tujuan yang benar. Begitu juga dalam hal mengajarkan ilmu. Tujuan yang benar adalah dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, orang yang menuntut ilmu yang hakikatnya, yang pada mestinya dapat membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia justru gunakan itu hanya untuk mengejar kehidupan dunia, maka dia tidak akan mendapati keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu itu mesti niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah bercampur dengan urusan kebutuhan duniawi, boleh-boleh saja. Ya. Contohnya misalnya begini, ada seorang ustadz, dia mau ngajar, tujuannya biar supaya dapat duit, boleh nggak kira-kira? Ya boleh. Setidaknya dia mendapatkan satu pahala. Apa pahalanya? Dia menafkahi keluarganya dengan uang yang halal, dengan hasil dia mengajar. Tapi tidak boleh berhenti pada situ saja. Dia harus meningkatkan potensi batinnya bahwa dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia mengajar sah kalau dia tujuannya adalah untuk mencari rezeki yang halal. Namun kalau seandainya dia mempersulit orang lain untuk mendapatkan ilmu dari dirinya, ini yang dilarang oleh agama. Orang yang mendapatkan pengetahuan kemudian dia menutup dirinya dan tidak menyampaikan pengetahuan itu kepada orang lain, maka ini yang terlarang dalam agama dan hukumnya diharamkan. Dia harus membagikan informasi pengetahuan yang dia
dia miliki. Kalau memang orang itu memiliki kelayakan untuk mendapatkan ilmunya. Karena orang berilmu tidak wajib memberikan semua ilmu yang dia miliki. Justru dia harus mampu melakukan penyaringan. Siapa kira-kira yang menjadi lawan bicaranya? Siapa yang belajar kepada dirinya? Hal ini dikemukakan di dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, bahwasanya seyogyanya orang alim itu melihat kepada siapa dia mengajar. Kalau kepada orang yang diduga dia justru akan meremehkan agama atau memudah-mudahkan urusan agama, atau justru bermaksiat dengan pengetahuannya itu, maka sebaiknya dia tidak mengajarkan ilmu itu. Contoh, saya dalam kajian fikih lebih cenderung mengajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena itulah yang praktis yang dibutuhkan oleh orang awam. Orang awam ini tidak butuh belajar muqaranatul madzahib, perbandingan mazhab. Kenapa? Bagi orang awam hal itu akan membingungkan. Sebab ketika kita bicara fikih mazhab, kita juga harus menguasai terlebih dahulu usulnya. Kalau kita belajar fikih mazhab tanpa menguasai usulnya, maka akan menjadi kebingungan bagi diri kita. Contoh misalnya, dalam satu kasus mazhab Hanafi menghukumi sholat witir itu wajib, menghukumi kurban itu wajib. Cuman jangan kita samakan istilah wajib dalam Hanafi sama dengan istilah wajib dalam Syafi'i. Itu dua hal yang berbeda. Karena dalam mazhab Hanafi ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Dalam mazhab Syafi'i fardu dan wajib sama. Dalam mazhab Syafi'i fardu dan wajib itu sama. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, fardu itu kelasnya sama wajibnya dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan wajibnya itu berbeda dengan fardu atau wajibnya dalam mazhab Syafi'i. Contoh misalnya dalam hal berkurban. Dalam hal berkurban di dalam kitab Al-Fiqhu 'ala Madzabil Arba'ah dikatakan bahwa dalam mazhab Hanafi berkurban itu hukumnya wajib. Kalau enggak melakukannya berdosa? Enggak. Tidak dikatakan berdosa. Tidak berkurban itu tidak berdosa dalam mazhab Hanafi, hanya saja tidak berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Enggak berdosa, tapi enggak dapat syafaat dari Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah katakan la yuqarribunna musallana. Janganlah orang yang tidak berkurban itu mendekati tempat kami sholat. Artinya apa? Rasulullah enggan untuk bersama dengan orang-orang yang tidak mau berkurban. Jadi beda itu kan? Dari segi fikihnya kita harus menguasai usulnya, dan dikhawatirkan kalau diajarkan kepada masyarakat secara umum muqaranatul madzhab ini kepada orang yang tidak memiliki basic yang kuat, maka dia akan memudah-mudahkan agama. Contohnya apa? Kalau di mazhab Syafi'i, pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan harus melalui seorang wali. Apakah wali nasab, wali muwakil maupun wali hakim? Mesti ada walinya. Tapi dalam mazhab Hanafi, perempuan dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui wali. Makanya di Pakistan itu Pak, mazhabnya Hanafi. Kalau kita melihat ada perempuan menikahkan dirinya, aku nikahkan diriku padamu maharnya 100.000 rupiah tunai. Ya aku terima nikahnya, udah sah. Perempuan menikahkan dirinya sendiri, sah dalam mazhab Hanafi. Kalau ini kita ajarkan ke orang-orang yang nggak paham, susah aku dapat restu bapaknya, udahlah kita berdua aja pergi ke sana. Gawat jadinya. Nah, makanya para ulama ketika belajar kepada ulama lain, mereka selalu berpesan kepada murid-muridnya, pulanglah ke negerimu, ajarkan mazhab yang ada di negerimu. Salah seorang guru kami yang belajar di Pakistan, begitu mau pulang ke Indonesia, apa pesan gurunya? Ajarkan mazhab Syafi'i di Indonesia, walaupun dia belajarnya mazhab Hanafi. Kenapa? Jangan bikin ribut di kampung orang. Apa yang sudah menjadi amaliyah orang, kalau punya dasar ya sudah ikuti aja. Jangan bikin rusuh, jangan sok-sok merasa kita punya ilmu kemudian kita pamer-pamerkan, inilah aku beda nih, aku punya ilmu yang lebih nih segala macam. Tunjuk-tunjukin, jadi ribut orang satu kampung. Makanya kaedah yang dituliskan oleh para ulama itu begini, la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak boleh keluar dari tradisi kebiasaan masyarakat kecuali tradisi dan kebiasaan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Contoh misalnya dalam mazhab Syafi'i, posisi jenazah laki-laki dan perempuan ketika disolatkan itu kan beda, ya.
Kalau laki-laki itu kepalanya di sebelah kiri, kalau perempuan kepalanya sebelah kanan. Kecenderungan di masyarakat kita sama aja dibuatnya, semuanya sebelah kanan. Cuman bedanya kalau laki-laki di sebelah kepalanya, kalau perempuan di sebelah perutnya. Sebenarnya bagaimana? Beda posisi kepalanya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi karena masyarakat sudah terbiasa buatnya semuanya sama, laki-laki dan perempuan sebelah kanan, nggak usah dibuat ribut. Kenapa? Karena itu hanya sunnah. Jangan justru gara-gara perdebatan itu nggak jadi disolatkan jenazahnya, begaduh orang di belakang tuh kan. Akhirnya jenazahnya, "Woi, aku kapan disolatkan?" katanya. Nggak solat jadinya. Hanya gara-gara perkara yang sunnah. Jadi yang pertama bahwa mengajar itu ilmu itu buahnya adalah mengajar. Yang kedua, mengajar dengan tujuan untuk mendapatkan rezeki yang halal, hukumnya dibolehkan. Tapi tujuan dari mengajar itu karena Allah Subhanahu wa taala mempersulit orang mendapatkan ilmu yang dimilikinya atau menutup ilmu yang dia punya kecuali dengan bayaran-bayaran tertentu, maka perbuatan itu diharamkan. Dan mengajar tidak serta-merta wajib diajarkan kepada semua ilmu, bergantung kepada siapa orang yang menerima ilmunya tadi itu. Maka menuntut ilmu itu bitadrij namanya. Harus dengan menggunakan tahapan-tahapan. Hal ini berkaitan dengan dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jadi suatu ketika Mu'adz itu berbarengan dengan Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah?" Mu'adz, tahu enggak engkau apa yang menjadi hak Allah terhadap hamba dan apa yang menjadi hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi ta'ala 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah terhadap hamba itu adalah dengan menyembahnya tanpa mensekutukannya dengan sesuatu yang lain. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, adalah dengan tidak diazab bagi orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz nanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, A'ubashiru bin nas, perlu nggak aku sampaikan berita ini kepada orang-orang?" Apa jawaban Rasulullah? Jangan sampaikan dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kau sampaikan ini ke orang-orang, orang-orang akan bersantai-santai aja. Ngapain banyak-banyak beramal? Yang penting nggak syirik aja udah cukup masuk surga. Kata Rasulullah, jangan disampaikan. Artinya apa? Menyampaikan itu tengok dulu orangnya. Kalau sudah cukup makomnya, sudah pas kedudukannya, sudah punya basic dia, sampaikan itu. Jadi ilmu itu bitadrij dalam menuntutnya. Ada tahapan-tahapan di dalam menuntutnya. Ini baru hijrah 1 tahun, baru hijrah 1 bulan, bab yang dikaji ibadah dan bid'ah. 2 bulan kemudian pulang ke rumah, bapak bid'ah, mama bid'ah, semuanya bid'ah kecuali aku dan guruku lah. Karena apa? Lompat dia ngajinya, ya nggak melewati dari tahapan-tahapan yang mestinya. Kira-kira demikian Pak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Tak ada? Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita masih membuka bab muqaddimah dari kitab Minhajul Abidin, belum sampai pada pembahasan inti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, membukakan hati kita sampai futuh, ya, sehingga kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa ma'a salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli